Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rangkaian acara sudah sama-sama kita lalui. Dibuka dengan pembacaan surah Fatihah dan pembacaan surah Yasin secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan bacaan surah Yasin, bacaan Al-Quran di rumah yang sangat mulia ini, insyaallah ini akan membuka pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu adalah merupakan salah satu manfaat kita bisa berkumpul bersilaturahim itu. Jadi kalau 1 tahun itu sekali orang banyak datang ke rumah kita, langsung di sana dibacakan kalimat-kalimat yang sangat baik Al-Quran ataupun hadis, sama artinya kita telah mengundang rahmat itu turun kepada rumah kita tersebut. Jadi jangan sampai seolah-olah saya tidak ada guna ikut yasinan tuh, nggak ada pentingnya. Dia tidak tahu hakikat di balik itu, bahwa sesungguhnya apapun bisnis dan usaha kita di luar sana, dengan pembacaan Al-Quran, insyaallah rahmat akan turun ke tempat yang kita tinggali. Bapak-bapak hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena yasinan kita ini masih seumur jagung, saya lihat kita semua berkumpul di sini dengan niat yang tulus dan ikhlas, mengejar manfaat, mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sekali saya berkeinginan yasinan kita ini harus memberikan suatu efek positif bagi kehidupan kita. Setidaknya dengan yasinan ini, dengan perkumpulan ini, ada keinginan ada keinginan di hati kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita sampaikan, kalau orang lagi baru-baru ceramah, apalagi judul ceramahnya itu tentang kematian, kita nampaknya khusyuk itu. Pinginlah sholat, pinginlah ini. Tapi lah habis selesai dari tempat acara itu, buyar lagi pikiran tuh. Artinya, walaupun kita belum bisa mengamalkannya, tapi kalau terus dan terus dan terus diberikan pemahaman agama, diberikan kajian, insya Allah hati kita ini pun insya Allah akan semakin lembut dan akan bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nabi Musa dengan Nabi Harun saja itu berdakwah selama 80 tahun. Dua nabi ini berdakwah, pengikut mereka hanya belasan orang. Pengikut mereka hanya belasan orang pada 80 tahun Nabi lagi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya bagi kita? Bahwa dakwah ini harus jalan terus, mau banyak orang, mau tidak banyak orang, mau banyak yang mengamalkan atau tidak mengamalkan, yang penting dakwah ini harus disampaikan terus. Oleh karena itu, alhamdulillah pengajian kita sudah terbentuk. Kajian yang pertama yang kita sampaikan pada sore ini toharoh dulu ya. Kajian toharoh lah kita dulu. Toharoh itu artinya bersuci. Bersuci.
ada orang bersuci tidak sesuai dengan fikihnya. Ada bersih, ada suci. Kalau sudah suci, itu sudah pasti bersih. Tapi bersih belum tentu suci. Kita berwudu sama dengan membasuh ini, bersih. Tapi kalau kita punya niat wudu dalam membasuh anggota wudu ini, itu naik posisinya menjadi suci. Tadi bersih, sudah kita sabun semua bersih. Non muslim pun bisa melakukan itu. Tetapi yang kita kejar tidak hanya bersih, tetapi naik satu tangga menjadi suci. Satu ketika Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis dijelaskan, "Kunna namsi ma Rasulullah SAW." Kata Abu Hurairah, kami berjalan bersama Nabi Muhammad SAW. Pamarana 'alal qabrain. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa mereka berjalan bersama Nabi itu, mereka melewati dua kuburan. Sahabat Abu Hurairah dan sahabat-sahabat lainnya berjalan di suatu tempat. Di tempat itu mereka melalui ada dua kuburan. Setelah mereka melalui itu, maka tiba-tiba Nabi Muhammad SAW berhenti tepat di dekat kuburan itu. Jadi saking berhentinya Muhammad, pakumna ma'ahu, maka kami pun rombongan ini ikut berhenti tepat di dekat kuburan itu. Maka penuh dengan keheranan, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, kenapa engkau tiba-tiba berdiri tegak tepat di dekat kuburan itu?" Hatta ragada qamis, sampai gemetaran Nabi Muhammad SAW lewat dalam kubur, di samping kubur itu, sampai gambisnya itu gemetaran. Emang lewat kuburan ini agak gemetaran juga kita, bang ya. Gini-gini sedap juga tuh. Kita nak ke simpang dia jam 9 lewat kuburan tuh, kadang-kadang mata kita lihat juga lah ke kiri. Ada juga nak ngikut kok kan itu. Itu hanya menakut takut kepada yang mati. Sebenarnya kita harus takut kepada yang hidup sebenarnya. Maka lanjutan hadis ini, setelah mereka berhenti di situ, Nabi menyampaikan, "Apakah atas mauna ma asmau," kata Nabi kepada sahabat yang di belakang ini. "Wahai para sahabatku, jangan kaget, jangan heran kenapa saya tiba-tiba berhenti. Atas mauna ma asmau," kata Nabi. "Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar?" Ternyata Nabi mendengarkan ada siksaan yang sangat luar biasa terhadap orang yang berada di dalam kuburan ini. Dijawab sahabat, "Ya Rasulullah, kami tidak mendengar apa-apa." Kita juga kalau lihat kuburan, kalau katanya kami dengar suara di dalam, itu bohong tuh. Sahabat Nabi tidak mendengar apa-apa sebenarnya tuh. Sahabat Nabi, hanya Nabi yang mendengarkan ajab siksaan itu kepada orang yang ada dua kuburan yang mereka lewati itu. "Ya Rasulullah, kenapa orang itu disiksa? Apa salah mereka? Kok mereka diajab? Tiba-tiba Nabi berhenti di situ pula." Nabi menjelaskan, mereka melakukan dosa yang sangat sepele. Kalau dosa syirik jelas. Kalau dosa mencuri jelas. Kalau dosa maksiat yang lain-lain jelas. Ini ada dosa sepele, dianggap sepele, tapi ajabnya luar biasa. Apa itu ya Rasulullah? Sampaikan kepada kami. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Dosa yang kuburan yang ini, wahai para sahabatku, ini amal kelakuannya di dunia, sepele kesalahannya, tapi ajabnya sangat luar biasa. Dia yang pertama, la yastanzihu minal baul." Kata Nabi, la yastanzihu, ini orang istinja tidak benar. Kan sepele di pengajian kita nih, tapi penting kita bahas ini bapak-bapak.
Ini guna ada kita berkumpul di sini. Harus dapat ilmu walaupun sedikit. Ternyata ajabnya itu masalahnya cuma sekok. La yastanzihu minal baul. Orang ini mohon maaf kita ini kencing tidak benar. Itulah kalau bahasa kasarnya. Jadi bapak-bapak, ini kita buka mata telinga kita nih. Ada mobil besar tiba-tiba parkir. Mohon maaf, dia melakukan istinjaknya itu. Mohon maaf, buang air kecil sambil berdiri. Ngeri. Jadi mungkin dulu Ustaz, waktu kita kecil kan sudah diajarkan ini, supaya kalau kita istinjak itu harus sesuai dengan syariat. Kalau masihlah kita sudah punya yasinan semacam ini, masih kita lakukan lagi perbuatan la yastanzihu minal baul, kita tidak beristinjak dari kita kencing, mohon maaf, maka siap-siaplah menerima ajab seperti yang ditampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang di kampung-kampung ada juga tuh, nampak lubang semut dicobanya lah diisinya. Cor, ya, mohon maaf ini ya. Kencing dia. Bagi Anda yang kencing di situ itu mohon maaf kesenangan. Tapi di dalam lubang semut itu ada ratusan hamba Allah di sana. Mereka sengsara, merupakan tenggelam mereka di dalam itu. Engkau ketawa di atasnya. Itu juga hamba Allah yang harus kita kasih. La yastanzihu minal baul. Hati-hati. Artinya apa? Pertama, kita tidak lagi boleh mohon maaf, buang air kecil itu sambil berdiri lagi. Tidak boleh lagi. Yang kedua, tempatnya itu pun harus ditentukan. Kita tidak boleh beristinjak di bawah pohon kayu yang rindang. Kalau bahasa fikihnya ada semacam itu. Maka penafsiran para ulama, mohon maaf ini, buang air kecil di sana itu, ternyata tempat buang air kecil seorang manusia di suatu lubang itu akan menjadi mustashfa li syayatin. Wah, itu katanya tuh. Baca di dalam pendapat ulama. Orang yang ada lubang, lah tahu-tahu ada orang beristinjak di sana tidak benar, tidak sesuai syariat, buang air kecil sembarangan di sana, itu tempat itu menjadi tempat berobatnya semua para setan, tempat rumah sakitnya iblis. Masjid kita ini ajannya luar biasa. Itu puntang panting setan itu lari terbirit-birit. Mereka sakit badan mereka. Kemana mereka berobat ini? Tempat berobat mereka adalah di tempat yang ada pernah umat manusia pernah kencing yang tidak benar di situ berdiri, maka itu menjadi tempat kesembuhan bagi mereka. Jadi jangan dibantu lagi setan itu untuk sembuh. Itu inti pengajian kita lah. Jangan dibantu lagi setan itu. Jadi kita setan itu adalah inna syaitan lakum aduwwum mubin, musuh itu tuh. Jadi kedepannya jangan pula lagi lewat di pinggir sawit orang, nak didodosnya pula dikencingi. Mohon maaf ini. Atau ada orang sedang motong, mentang-mentang musim hujan, dipenuhinya tempurung orang. Itu jangan ini gunanya kita ngaji Pak Hariko. Tidak ada guna lagi tuh. Kita ini tertawa enak melihat itu. Tetapi di sana ada mudrat yang sangat luar biasa. Yang pertama mungkin mudrat bagi orang yang memiliki lahan itu. Yang kedua, itulah menjadi tempat bagi setan untuk menyembuhkan luka-luka mereka daripada panggilan ajar orang-orang yang beriman. Bapak-bapak hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini pembahasannya. Kalau begitu Ustaz, gimana cara istinjak yang benar tuh? Nabi itu beristinjak gimana? Apakah sama dengan istinjak yang kita buat selama ini? Jelas tidak. Jelas tidak. Mohon maaf bapak-bapak, sekarang ada masjid. Mohon maaf ini, saya sampaikan juga pada kesempatan ini. Ada masjid dirancang tempat buang air kecilnya itu supaya berdiri. Ini tidak tahu kita siapa yang merancang. Dibuat WC kecil, lalu dia orang disuruh tegak di situ untuk kencing. Ada nggak kita ketemu tuh? Banyak. Hati-hati. Itu jebakan Batman itu. Karena kita umat Islam sudah diajarkan tidak diperbolehkan
La tandiu qaiman. Kita tidak boleh kencing sambil berdiri. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena semua anjuran perintah agama ini pasti mengandung manfaat yang sangat luar biasa. Kalau bapak-bapak pernah dengar cerita, ada orang sakit batu karang, ada orang sakit ginjal, ada orang sakit susah buang air kecil. Tiga-tiga ini, penyakit ini bersumber dari orang yang tidak beristijab dengan benar. Perhatikan di Mekah, begitu mewah rumah sakit di sana tuh. Ada nggak orang Mekah yang datang berobat di sana karena susah kencing? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka di Mekah itu menjalankan sesuai dengan syariat agama. Jadi kita yang masih sehat ini, bapak-bapak, ini untungnya ada pengajian semacam ini. Tolonglah supaya kita menyayangi diri kita. Jangan lagi kita mohon maaf, buang air kecil itu sambil berdiri. Jangan dianggap hiburan, jangan dianggap itu lucu-lucuan. Itu kata Nabi, itu adalah perbuatan sepele tetapi ajabnya sangat luar biasa. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya judul toharohnya sudah pas ini dah. Toharoh. Terus apa lagi yang perlu kita bahas masalah toharoh ini? Cara istinjaknya Nabi. Ini perlu juga kita praktekkan ini Ustaz. Kalau udah dipraktekkan kaget. Udah pernah kita praktekkan masjid dulu dah? Sudah? Cara inti tapi nggak hadir semua nih. Yang hadir pasti 3 orang yang tahu. Nah, beliau pun dah hadir juga. Jadi cara istinjak yang diajarkan Nabi itu bapak-bapak, saya mohon maaf lah, saya praktekkan lalu sedikit dulu ya. Ini ilmu ini, kalau nanti saya mati duluan, mudah-mudahan terekam semua ini jadi amal ibadah itu baik. Jadi bapak-bapak, kita itu biasanya begini. Kita mau buang air kecil. Ternyata Nabi tidak menganjurkan seperti ini. Yang dianjurkan oleh Nabi itu adalah kaki kanan dulu ke depan. Masuk. Setelah kaki kanan, habis itu kita kasih jeda waktu sedikit, baru diangkat, tarik lagi, masuk kaki kiri ke depan, baru ini ke belakang. Baru diperintahkanlah kepada kita untuk berdehem. Apa namanya? Berdehem apa bahasa kitanya? Nah, Batu kalau tikai. berdehem di kami itu kode itu, kode itu sinyal. Diperintahkan untuk berdehem. Apa tujuannya? Supaya urat yang keluar, yang mengeluarkan, mohon maaf, air kencing itu menyatakan bersih, tidak lagi tersisa. Karena rata-rata kita itu, karena dia tersisa, besok nambah lagi, itulah yang menjadi batu karang. Jadi susah kencing, sakit pinggang dan sebagainya. Makanya Nabi mengajarkan hal semacam itu kepada kita. Kalau ada hal yang bertanya tentang itu sebelum kita tutup, silakan. Ini toharoh dulu kita. Nah, besok baru cara wudhu, habis itu baru cara sholat. Ini gunanya ada pengajian ini. Ada gunanya pengajian ini. Jadi tidak hanya sekedar berkumpul-kumpul, tidak ada manfaatnya. Kita jauh-jauh ini dari Jalapang nih. Siapa orang yang mendatangi tempat ilmu, lalu dia dapat ilmu di sana, tidak hanya mendapatkan ilmu, dia dengarkan kalimat yang baik di sana. Ternyata semua langkah-langkah kakinya dicatat oleh malaikat. Dapatkan sekarang kita tidak tahu hasilnya. Kaget kita di akhirat, ini tampak tuh. Di film akhirat akan dibuka kembali. Maka dia dianggap seperti jihad. Jadi perjalanan kita ke tempat ini itu dianggap jihad sebenarnya. Andaikan kita tersandung, andaikan kita terjatuh, semua itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi toharoh ini kira-kira ada lagi Ustaz yang perlu kita bahas? Apa lagi Ustaz masalah toharoh ini? Cukup. Kalau sudah cukup, besok Jumat bulan depan baru kita bahas masalah wudhu. Wudhu ini juga ya kalau macam Ustaz nih lama belajar itu oke lah. Tapi kalau kita yang tua-tua nih, kadang-kadang kalau tiap hari disebut dah ingat lagi gitu. Kalau dulu sekali disampaikan Ustaz tuh saya langsung nangkap tuh. Sekarang disuruh hafal alif dan ba, kadang dapat alif ba-nya tinggal. Saya hafal ba, alifnya tinggal. Karena tidak lagi fokus kita kepada itu lagi. Bukan saatnya kita belajar lagi. Tetapi gimana caranya? Nah inilah
Ini cara kita untuk menambah keinginan kolbu kita kepada ajaran agama ini. Kenapa pun ceritanya kita di rantau ini pasti mati juga ini. Karena ada persyaratan untuk panjang umur merantau lah, katanya merantau semua orang. Ternyata tidak ada aturan seperti itu. Mau merantau tidak merantau, kalau memanglah waktunya dijemput Tuhan lah tuh. Jangan takut tertukar atau tergantikan. Kalau lah waktunya kayak gitu, gitulah pas bidikan, tidak meleset lagi tuh. Jadi di perantauan ini kiranya kita bisa juga mengumpulkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita bisa mengumpulkan pundi-pundi kehidupan kita, masa depan kita, masa depan keluarga kita, agar keluarga kita juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalaupun ada salah-salah kata, salah ucap, tidaklah ingin bermaksud di hati nyindir kita semua, tidak. Tetapi saya ingin kita tidak termasuk golongan orang yang merugi. Yang tidak merugi itu adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Karena pada hakikatnya kita ini semua merugi. Yang tidak merugi itu cuma itu, tawasau bil haq. Dia mau saling memberi nasihat seperti ini dalam kebenaran. Ini kita ini sedang menuju keberuntungan. Makanya saya bilang, orang yang ikut Yasinat itu adalah orang yang menuju kepada tempat keberuntungan. Cuman mata kita melihat keberuntungan itu tidak sejernih dengan cara pandang agama melihat keberuntungan itu. Tapi mudah-mudahan ke depan semakin kita berkeinginan untuk agama ini, semoga akan dimudahkan oleh Allah, memberikan pemahaman kepada kita tentang agama ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.